Kita masuk pada bagian yang kelima, pakai ayat yang 5, di mana Allah sendirilah yang mempersiapkan segalanya bagi kita. Coba kita lihat pada ayat yang kelima. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini sebuah penegasan ulang sebenarnya. Nah, kata mempersiapkan itu dari kata katergasamenos, ya. Artinya apa? Work down to the end point. Artinya apa? Dia kerja, dia melakukan pekerjaan itu sampai akhir, accomplish, ya, accomplish, sampai selesai total. Jadi kalau Tuhan mengerjakan sesuatu itu harus pasti sampai selesai total. Dan gramernya berkata auris partisipatif media, yang artinya bahwa itu Tuhan lakukan. Tuhan pernah melakukan untuk mempersiapkan kita. Dan karena ini media, jadi ada bagian kita juga untuk mempersiapkan diri kita untuk itu. Itu bagian Tuhan dan bagian kita. Kata mengaruniakan, ya, dikatakan tentang didomi, ya, didomi, ya. Nah, didomi ini artinya adalah memberikan, menganugerahkan, ya. Di situ dikatakan auris participle aktif. Artinya apa? Allah itu berpartisipasi dengan aktif, ya, dia mengaruniakan untuk memberikan anugerah itu bagi kita, ya, dan itu sudah dia lakukan, dia pernah lakukan untuk kita dan dia akan lakukan terus mengaruniakan itu dengan sebuah jaminan, ya, dengan sebuah jaminan disebut dengan arabona. Arabona ini artinya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Diberikan di muka sebagai jaminan bahwa seluruhnya akan dibayar sesudahnya. Jadi artinya Tuhan kalau dia bekerja sampai tuntas itu dalam pengertian aku berikan sebuah jaminan. Misalnya kita memberi sebuah rumah, ya, kita memberikan sebuah perjanjian bahwa ketika saya membayar uang muka akan saya bayarkan semuanya, pasti akan saya bayarkan semuanya supaya saya dapat rumah itu. Nah, demikian juga demikian bahwa Allah dia sangat sungguh-sungguh ketika dia memberikan jaminan. Nah, jaminannya itu adalah Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan kita untuk kita mendapatkan semuanya kelak, ya. Allah mempersiapkan itu semua untuk kita. Ini ada sebuah film juga, God's Not Dead, ya. Ya, ini dua orang pendeta, mereka mau pergi keluar kota. Hari pertama, ketika mereka pakai mobil, mobilnya tidak bergerak, tidak bisa, macet. Akhirnya mereka tidak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka cari sewa malamnya. And then one more right there, and one more there, and if you can just initial there. Mereka tidak tahu kenapa kok seperti itu. Call us when you're back. You have it for the weekend. We'll come pick you up. Thanks. Akhirnya mereka berpikir, oh sudah. Dan yang terjadi adalah apa? Mobil itu juga tidak bisa. Bahkan ini besoknya lagi mereka bikin lagi, ya, mobil, mereka sewa lagi. Pretty good. I'm up for the role of Biff. So, thanks for asking. Tetap juga tidak bisa. Padahal mobil ini baru masuk tadi dikendarai sampai di mereka ngambil alih mobil itu mandi. Tidak bisa di starter. Sampai temannya pendeta ini sampai ketawa. You guys going somewhere? Ya. Nah, semua itu ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa karena mereka ditunda perjalanannya untuk sampai di momen seperti ini. Ya. Ketika seorang profesor, ini adalah seorang profesor yang ateis, dia menentang akan mahasiswanya yang anak Tuhan untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Dan di depan mereka berdua, kalau mereka sudah pergi sebelumnya, sudah tidak akan dapat momen ini. Di depan mereka berdua ditabrak profesor. Don't move. Oh, his ribs are crushed. Dan akhirnya diketahui bahwa tulang patah dan sebagainya sehingga menusuk ke jantung, paru-paru dan sebagainya, dan dia punya waktu hanya mungkin 1 menit. I'm not ready. Tapi dia bilang,
orang ateis ini, aku belum siap mati. Gitu. Di depannya seorang pendeta. Dan dia kenalkan Yesus. Waktu tinggal 1 menit. Brought me here right now. Tapi pendeta ini bilang, aku percaya kemurahanmu. Kau diberi satu kesempatan. Karena apa? Kau bisa ditabrak langsung Sure, right mati, now you probably wish that selesai. you did. But I'm here to Tapi tell you kenapa masih that hidup harus cuma tinggal 1 because menit? God that you don't believe in has given you another chance. Another Tuhan chance to change your yang followers. kau tidak percaya itu memberikan satu kesempatan. Ingin jawaban lagi. I'm so scared. It's any consolation, so Dan dia it's berkata, aku takut So scared he mati. sweat Lalu blood. dikatakan Yesus itu, ya, He asked the Father menderita if bagi it kita. could be removed from him. The answer was no. Ketika dia juga teriak, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu. Tuhan bilang, Bapa bilang He tidak. gives us the Dia harus answer you'd menerima ask for cawan if ini. you knew what he knows. Dan ini adalah rencana Tuhan yang sempurna. Higher than the earth. For my Seorang ways profesor yang menentang akan Yesus itu dikatakan sudah mati, tidak ada, atau are Tuhan higher itu than your tidak thoughts, ada. says the Lord. Harus mengikuti rencana Tuhan. So the Karena question Tuhan memilih orang. Stay with me. Stay with me. Saya mau katakan apa? To put your faith in Jesus Christ. Are you willing to Ini take rencana that Tuhan chance? yang dahsyat bagi kita. Dia mempersiapkan dari awal sampai dengan akhirnya, mengenakan bagi kita pakaian atau God is willing memberikan to forgive kita you of your persiapan untuk menghadapnya. All of them. If you accept His Son Walaupun and ask di Him into your tengah life, detik terakhir, that's all you have to do is just accept hanya His perlu Son, percaya kepada accept His Yesus. love, and receive His forgiveness right now. Do you accept Him as Lord and Savior? Dan akhirnya ditantang, apakah engkau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Profesor ini akhirnya berpikir, oh ya, kalau dia tidak ada kesempatan lagi, ini kesempatannya yang terakhir. It's all right. In a few minutes, you're going to know Dia more about menerima God than Tuhan I do, sebagai Tuhan dan or Juru anybody Selamat. else here does. Di mungkin 5 detik terakhir. It's okay. Saya melihat sebuah anugerah yang Tuhan berikan yang komplit. Kalau dia sudah menetapkan engkau sebagai anaknya, sampai kapanpun engkau akan dikejar. Supaya apa? Dia bisa memberikan hidup kekal itu. Dia bisa memberikan kamu pakaian. Sehingga ketika kita mati dan menghadap Tuhan, kita bukan lagi orang yang tidak berpakaian pesta itu. Tapi kita punya pakaian pesta. Hanya memang berbeda satu dengan yang lainnya karena apa? Pakaianmu itu begitu indah, kamu bangun dengan luar biasa di bumi ini dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam menyerahkan diri kepada Tuhan secara full. Atau kamu hanya ya detik-detik terakhir mau percaya seperti ini. Berbeda karena mahkota yang akan kita kenakan juga berbeda. Ada yang mendapat mahkota, ada yang tidak. Saya berharap ini membingkai kita untuk mengerti ada pakaian yang harus kita siapkan.